Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang tips kesehatan. Nah, buat kalian yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Sinta Aprilia dan aku bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Dan di channel YouTube aku ini kalian bisa dapetin tips makeup, fashion, dan juga kesehatan. Nah, di sini tuh aku sekarang mau bahas mengenai tips kesehatannya karena banyak banget dari kalian yang nanyain tentang bulu kemaluan atau rambut kemaluan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan video dari aku, kalian bisa langsung subscribe channel ini dan juga klik tombol notifikasi di deket tombol subscribe. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, cus kita langsung ke videonya. Nah, di sini aku mau jelasin dulu tentang rambut kemaluan. Apa sih rambut kemaluan itu dan fungsinya itu apa sih gitu kan? Bikin kita sebagai cewek ini nggak pede gitu, apalagi kalau misalnya kita itu mau menikah, karena banyak banget yang jujur datang ke klinik tuh nanya gimana sih supaya rambut kemaluan ini tuh hilang, nggak usah tumbuh, dan juga kayak di area selangkangan itu jadi menghitam. Nah, untuk area kehitaman di selangkangan itu mungkin akan aku bahas di video yang lain, tapi sekarang di video ini aku mau lebih fokus ke rambut kemaluan supaya nggak kepanjangan. Oke, sebelum kalian memutuskan untuk mencukur rambut kemaluan kalian, ada baiknya kalian tahu apa sih fungsi dari rambut kemaluan yang kalian punya itu. Oke, jadi yang pertama, fungsi dari rambut kemaluan itu adalah melindungi kemaluan kita dari gesekan atau benturan. Nah, misalnya nih teman-teman naik motor atau naik sepeda, itu kan pasti bagian pubis, bagian dari kelamin teman-teman itu kan nyentuh ke jok motor atau jok sepeda gitu kan, dan itu akan menyebabkan gesekan atau benturan. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya rambut kemaluan nih, gesekan atau benturan itu akan bisa bikin area kemaluan kalian tuh bisa lecet atau bisa iritasi. Kenapa? Karena area kulit di kemaluan itu didesain itu lebih tipis dari area kulit di sekitarnya, jadi rentan banget untuk bisa lebih fragile gitu, lebih lemah dari kulit yang lain. Maka dari itu pentingnya si rambut kemaluan itu ada di situ itu untuk bantalan. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah pada saat kalian lakukan hubungan seksual, itu rambut kemaluan yang kalian punya itu berfungsi untuk melindungi gesekan antara kemaluan kalian dan kemaluan pasangan supaya nggak iritasi gitu, nggak luka. Secara fisiologis, rambut kemaluan itu akan menghasilkan minyak atau sebum yang berfungsi sebagai pelumas. Nah, pelumas ini itu fungsinya untuk melindungi si kemaluan kalian ini supaya ketika ada gesekan, ya namanya orang melakukan hubungan seksual, ada gesekan, itu nggak akan luka dan nggak akan lecet. Dan pada saat kalian melakukan hubungan seksual itu lebih nyaman sebenarnya, kayak gitu guys. Yang kedua, fungsi dari rambut kemaluan teman-teman sekalian adalah untuk mencegah infeksi. Loh, kok bisa ya? Nah, jadi ternyata si rambut di kemaluan kalian itu memiliki fungsi untuk menghambat pertumbuhan jamur di area kelamin teman-teman. Dan juga rambut kemaluan ini juga berfungsi untuk menghalau bakteri-bakteri jahat supaya nggak usah tumbuh di situ. Sebenarnya guys, di area kemaluan kita itu udah ada bakteri, tapi bakteri baik yang emang normal ada di situ. Yang ketiga, ini fungsinya nggak kalah penting karena ternyata si rambut kemaluan kita ini punya fungsi untuk menghambat atau memperkecil faktor risiko penyakit menular seksual. Nah, jadi seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau si rambut kemaluan kita ini punya fungsi untuk menghambat atau menghalau bakteri jahat yang memang bukan tempatnya ada di situ. Kalau misalnya teman-teman melakukan hubungan seksual, misalnya amit-amitnya nih, ternyata pasangan kalian itu punya atau membawa penyakit atau membawa bakteri yang jahat, jadi si bakteri jahat itu tuh nggak langsung nemplok ke kulit kita gitu, nggak langsung kayak masuk ke kemaluan kita, tapi kehalang dulu tuh sama rambut di kemaluan kita gitu. Tapi sebenarnya ini juga nggak bisa kita langsung asumsikan bahwa oke, jadi nggak
Jadi gue bisa melakukan hubungan seksual sama siapa aja dan tanpa pengaman gitu. Kan udah ada rambut kemaluan yang melindungi area kemaluan kita, itu nggak bisa kayak gitu juga. Hanya saja emang rambut kemaluan kita itu memperkecil faktor atau resiko penularan. Yang jelas poin utamanya di sini adalah untuk menurunkan resiko penularan seksual adalah dengan kita ABC, yaitu abstinen. Kalau misalnya emang belum waktunya melakukan hubungan seksual itu jangan dulu. Kalau misalnya nggak bisa banget, itu adalah be faithful, itu setia sama pasangan kita. Jadi satu pasangan aja kalau misalnya kalian mau melakukan hubungan seksual. C-nya itu adalah kalian bisa pakai kondom untuk melakukan hubungan seksual, apalagi kalau misalnya kalian melakukan hubungan seksual itu sama orang yang nggak jelas nih asal usulnya, atau dia sebenarnya punya bawa penyakit atau enggak, kayak gitu. Yang keempat, fungsinya adalah untuk menghangatkan area kemaluan kita. Jadi di area kemaluan kita itu si rambut-rambutnya itu juga berfungsi untuk mengatur temperatur supaya area kemaluan kita itu tetap hangat. Yang kelima ini adalah untuk menyerap keringat. Nah, kalau misalnya teman-teman ini olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, otomatis berkeringat dong. Nah, rambut kemaluan di tubuh kita ini fungsinya itu juga untuk menyerap keringat supaya keringatnya itu lebih mudah terserap, dan bakteri-bakteri yang tadi sudah saya bilang yang jahat-jahat itu ya nggak usah nempel gitu loh, nggak usah masuk. Loh, jadi berarti aku nggak usah dong cukur bulu kemaluan, karena kan mereka punya fungsi yang penting buat tubuh kita. Nggak juga dong, karena walaupun rambut kemaluan kita itu memang sangat penting di tubuh kita tetap harus rawat rambut kemaluan kita supaya mereka bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi gimana sih cara merawat rambut kemaluan kita? Yang pertama, kalau misalnya dirasa pertumbuhan rambut kemaluan kalian itu udah lebat kayak hutan belantara, karena kan sebenarnya pertumbuhan rambut tiap orang tuh beda ya. Ada orang yang emang rambut kemaluannya itu tipis-tipis, ada juga yang emang lebat gitu ya, subur. Jadi tergantung teman-teman sendiri. Kalau misalnya emang dirasa udah bener-bener lebat, kalian bisa cukur. Kalau misalnya aku pribadi sih, aku cukur tuh biasanya sebulan sekali, nggak terlalu sering karena emang nggak nyaman juga kalau keseringan dicukur. Dan kalau dia habis gitu tuh menurut aku itu bikin malah jadi resiko infeksinya tuh tinggi gitu. Jadi saran aku itu kalian bisa cukur dan sisain 1-2 cm aja. Kenapa sih nggak boleh dicukur semua sampai habis, bener-bener kayak misalnya kayak teman-teman cukur bulu ketek kan bener-bener dicukur sampai habis. Nah, kalau misalnya untuk rambut kemaluan itu saran aku jangan dicukur sampai habis, sisain 1-2 cm aja. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman cukur sampai habis, ini bisa menimbulkan ingrown hair. Aku bakalan tampilin gambar di sini. Jadi ingrown hair itu adalah proses pertumbuhan rambut yang dia itu tumbuhnya itu kan harusnya kalau rambut itu ke atas, tapi dia itu malah tumbuh ke bawah. Yang mana kalau misalnya rambut itu jadi tumbuh ke bawah, itu rasanya nggak nyaman banget dan itu sakit. Dan ketika itu terjadi, itu tuh bisa kayak ada menimbulin kayak bisul gitu loh, bisul kecil di area kulit kita, dan itu meningkatkan resiko infeksi. Berarti pertanyaannya nggak boleh dong dicukur habis. Aku tuh nggak pede banget. Apalagi misalnya aku tuh baru nikah, atau mau nikah beberapa bulan lagi, aku tuh pengen bersih karena tuh aku tuh malu gitu. Ya sebenarnya itu balik lagi sih ya ke personal masing-masing. Sebenarnya kalau kalian mau cukur habis ya itu pilihan kalian. Cuman yang udah aku jelasin tadi, lebih baik kalau mau dicukur tuh sisain 1-2 cm aja, nggak usah habis. Jadi kayak yang penting dia rapi gitu, nggak terlalu lebat gitu loh. Oke, selanjutnya sekarang aku mau jelasin tips dan cara gimana sih kalian cukur rambut kemaluan. Di sini aku nggak akan demoin karena nggak mungkin. Yang pertama, kalian bisa siapin alat cukur yang tajam ya. Jadi pastiin alat cukur kalian tuh bener-bener tajam. Kalian bisa beli di Indomaret, supermarket gitu, yang emang itu khusus untuk mencukur rambut kemaluan. Jadi pisahin sama alat cukur lain, jangan disamain sama alat cukur
kumis bapak kalian atau alat cukur bulu ketek ibu kalian gitu tuh bener-bener pisahin aja. Jadi personal orang punya satu. Yang kedua, pastikan area yang mau kalian cukur itu lembab. Jadi aku saranin kalian bisa cukur pada saat habis mandi. Nomor 3, kalau misalnya rambut di kemaluan kalian itu udah terlanjur panjang dan lebat, itu kalian jangan langsung cukur, tapi kalian bisa gunting dulu si rambut-rambutnya itu sampai dia itu kayak lebih pendek, jadi lebih enak gitu loh kalau mau dicukur. Kalau misalnya udah panjang gitu kayak hutan belantara gitu kan, kalau misalnya ketika dicukur itu agak susah ya, dan itu meningkatkan resiko infeksi karena kalau kalian cukur itu kalian lebih neken gitu. Yang keempat, kalau misalnya kalian udah make sure nih rambut kemaluan kalian itu nggak terlalu panjang dan udah bisa enak untuk dicukur pakai alat cukuran, kalian bisa regangkan dulu si area kulit kemaluan kalian yang mau dicukur ini, harus diregangkan, dikencangkan, dan baru kalian cukur. Yang kelima, kalian cukur mengikuti arah pertumbuhan rambut. Jadi kalau misalnya emang pertumbuhan rambut kalian yang ke bawah, ya kalian cukur dari arah atas ke bawah, jangan sebaliknya. Karena kalau misalnya sebaliknya, itu bisa meningkatkan resiko ingrown hair yang udah aku jelasin tadi. Dan ingrown hair itu rasanya bener-bener gak enak jujur, karena aku tuh pernah, karena dulu tuh sotoy, itu tuh pokoknya gak enak banget. Dan kalau misalnya emang udah parah, itu harus ke dokter dan harus diambil gitu loh pakai pisau dan pakai pinset. Yang keenam, kalian bisa gunakan pelembab setelah kalian selesai cukur. Pelembabnya itu macam-macam, tergantung cocok-cocoknya kalian aja. Contohnya bisa aloe vera gel, tapi saran aku aloe veranya yang kadar alkoholnya itu rendah ya, karena kan untuk area kemaluan itu lebih sensitif dan kulitnya itu lebih tipis. Oke, jadi segitu dulu informasi dari aku. Semoga bermanfaat tentang perambutan di kemaluan kalian. Nah, saran dari aku lagi, sekali lagi jangan dicukur habis kalau kalian emang mau cukur. Sisakan 1-2 cm. Karena jujur kalau misalnya kalian cukur sampai habis itu, aku lupa sampein, kalau kalian cukur sampai habis itu ketika bulu-bulunya itu tumbuh, itu nusuk celana dalam, ngerti gak sih? Nusuk celana dalam, dan itu sakit, gatel, gak enak. Jadi saran aku emang sudah 1-2 cm biar ketika dia tumbuh tuh gak nusuk-nusuk celana dalam, gak tajam, dan tetap nyaman gitu. Oke deh, jadi ini benar-benar selesai videonya. Kayak tadi aku penutup, tapi ternyata belum ditutup. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, terus juga komen apalagi nih, terus kayak info-info kesehatan apalagi nih yang mau kalian tahu. Aku akan buat sebisa aku, karena aku harus research dulu sebelum aku sampein di video ini, karena aku kan nggak mau asal ya ngasih tips atau ngasih informasi. Sekali lagi, kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terus juga kalian bisa follow sosial media aku, ada di sini. Once again, thank you so much for watching. Bye-bye. Jangan lupa jangan dicukur habis.